Hai, kenalin gue Rahmi dari Kepulauan Riau. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor gue dan teman-teman gue pas kelas 3 SMP. Semua terjadi karena kebohongan cuma untuk mencari kesenangan. Jadi ceritanya, waktu itu hari Jumat. Kita baru aja selesai ulangan matematika yang bikin mumet banget. Karena dirasa butuh refreshing, gue dan kelima temen gue berencana pergi healing sejenak buat cari hiburan. Nah, kelima temen gue ini ada yang namanya Miftah, Kela, Melci, Nabila, dan Sherly. Sebenarnya ini rencana dadakan banget. Kita bahkan nggak tahu mau kemana. Semua tempat yang deket udah kita jelajahi. Pastinya kita mau tempat healing yang baru dong. Terus tiba-tiba gue baru keinget nih. Kayaknya nggak jauh dari titik kumpul kita tuh ada pantai tersembunyi. Yang cantik banget. Dan jarang orang yang tahu. Tanpa banyak mikir, kita langsung tancap gas. Naik motor, menuju daerah tersebut, yang disebut ESP, di mana tempat pantai itu berada. Sesampainya di sana, kita bertanya ke warga setempat. Awalnya sih warga melarang kita ke sana, karena hari itu hari Jumat dan azan sudah berkumandang. Tapi karena gue dan teman-teman gue udah terlanjur capek banget, dan mau ngebayar semua rasa lelah itu dengan melihat pantai, akhirnya kita terpaksa bohong. Kita bilang kalau kita ke sana mau ngerjain tugas dan kenal dengan penduduk di situ, namanya Putri. Setelah sempat ragu, warga akhirnya mengizinkan kita dengan syarat kita harus menjaga tutur kata dan kebersihan. Kita pun patuh sama aturan itu. Bahkan pas sebelum masuk pantai, kita udah ngucapin salam dan permisi duluan. Awal masuk, kita semua belum lihat pantai itu sih. Ternyata harus jalan sedikit lagi ke bawah. Baru bisa ngeliat keindahan pantai itu seutuhnya. Ketika di perjalanan menuju ke bawah, gue berada di barisan paling belakang. Sambil ngeliat sekeliling, gue sambil bergumam juga dalam hati. Kok pantai sebagus ini nggak dibuka buat umum ya? Sekilas, mata gue ngeliat sosok pria pakai baju hitam full. Dari kepala sampai ujung kaki. Lagi berdiri di atas bukit ditutupi pepohonan. Gue ngeliatnya emang cuma sekilas sih. Tapi dia berdiri di sana sepanjang kita berada di pulau itu, seolah lagi ngawasin kita. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sampailah kita di pantai. Lelah kita akhirnya terbayar karena ngelihat pemandangan yang cantik banget. Anginnya juga seger lagi. Cepet-cepet, gue sama teman-teman langsung ngegelar karpet dan istirahat sembari makan bekal yang kita bawa. Lagi asik-asiknya makan, gue ngeliat ke tengah laut dan ngerasa kayak ada yang janggal di laut.